Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan saat malam hari ini. Kasih-Mu yang telah mempersatukan kami, para hamba-hamba-Mu merendahkan diri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami sesungguhnya adalah manusia berdosa yang hanya dilayakkan oleh karena Tuhan. Bahkan kalau kami boleh menjadi hamba-Mu, para pelayan-Mu, kami sadar juga semua karena anugerah Allah. Kami sudah memuji Engkau dan menyembah-Mu. Pada malam ini juga kami merindukan sabda-Mu yang akan menjadi tuntunan atau penuntun di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berjalan atau menjalani kehidupan kami seperti firman-Mu kehendaki. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh hamba-hamba-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Oke, baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya ajak saudara untuk melihat gambar ini terlebih dahulu, apa yang ada di benak saudara ya. Jadi gambar ini menghantar saudara untuk mencermati firman bersama-sama. Oke. Nah, coba saudara lihat ya. Gambar apa yang ada di sana. Jadi ada yang then, ada yang now, ada yang dahulu, ada yang sekarang. Ya, sama-sama sebuah gambar atau maksud saya benda yang sama, tapi benda zaman dahulu dengan benda sekarang beda. Di situ saudara lihat gambar sebuah apa? Setrika. Lalu yang kedua. Ya, saudara melihat ada yang dahulu ya, then and now. Yang dahulu semua itu gambar apa? Ceret atau teko ya. Saudara lihat. Nah, kalau saudara bandingkan yang dulu dengan yang sekarang, saudara kan pasti berkata yang lebih indah, lebih cantik, yang lebih praktis itu adalah yang sekarang. Saya percaya saudara setuju dengan itu. Nah, gambar ini mengajarkan kita, saudara-saudara, untuk satu kebenaran firman yang saya beri judul, lain dulu, lain sekarang. Lain dulu, lain sekarang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita tentu saja menginginkan, semua kita, menginginkan masa yang sekarang lebih baik dari masa yang lalu atau masa dahulu kala. Itu keinginan kita bersama, lebih baik yang sekarang. Harapannya begitu. Dan memang tuntutan zaman juga membawa kita sadar atau tidak sadar memang seperti itu. Kita tidak mau lagi hidup seperti zaman dahulu. Termasuk alat, peralatan, barang yang kita pakai tidak lagi kita kehendaki. Tapi saudara-saudara, kalau dalam hal benda atau barang atau praktik hidup yang mungkin kita berkata sekarang harus semua lebih mudah dibanding dulu. Memang kita sependapat dengan itu, tapi saudara jangan lupa bahwa di dalam Kristus pun kita harus mengalami perubahan hidup. Ya saudara-saudara, mengalami perubahan hidup. Hidup yang dulu dengan hidup yang sekarang seharusnya berubah ke arah yang Tuhan kehendaki. Dan dengan kita mengetahui seperti apa kehidupan kita di masa lalu saudara bandingkan bagaimana kehidupan sekarang ini yang mungkin jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan di masa lalu.
maka dua hal yang akan kita hadapi. Yang pertama, kita akan bersyukur pada Allah bahwa hidup kita tidak seperti dulu lagi susahnya misalnya. Dan juga kalau kita semua merasa bahwa dulu hidup lebih susah, sekarang lebih baik, maka saudara juga akan menata kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Saya temukan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan yang memakai istilah atau konsep lain dulu, lain sekarang. Mari kita mulai yang pertama, Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal yang kelima ayat 8 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita lihat yang pertama, siapa kita dulu? Seperti apa hidup kita dulu? Menurut ayat ini, saudara-saudara, dulu kita hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu adalah gaya hidup atau sikap hidup yang diwarnai kejahatan atau diwarnai gaya hidup duniawi. Kalau kita baca konteks ini bicara kepada kehidupan jemaat yang ada di Efesus, mereka juga hidup tidak mempunyai terang pengajaran. Tidak ada terang atau tidak ada firman, tidak ada pengajaran yang menuntun mereka, atau boleh saja pengajaran ada tapi mereka tidak berminat untuk mendengar atau mempelajarinya. Hidup dalam kegelapan itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara adalah hidup tanpa adanya pencerahan, tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya kehidupan yang diwarnai atau difokuskan pada kasih karunia Allah. Itu hidup dahulu. Tetapi selanjutnya dikatakan sekarang bagaimana? Kalau dahulu hidup dalam kegelapan, maka sekarang harus hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu berada dalam terang. Hidup dalam terang itu artinya hidup dalam tuntunan terang, yaitu Allah sendiri dan firman-Nya. Berada dalam terang atau dilengkapi pengetahuan dan tuntunan tentang kehidupan dalam kesucian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang disebutkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dulu hidup dalam kegelapan, semua kita pernah hidup dalam kegelapan. Sebelum kita mengenal Kristus dengan benar, hidup dalam kegelapan. Nah, sekarang kita berkata bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus. Apakah kita tetap hidup dalam kegelapan atau sudah hidup di dalam terang? Maka kita berkata lain dulu, lain sekarang. Kalau dulu aku hidup dalam kegelapan, sekarang aku atau kita hidup dalam terang. Yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, perhatikan baik, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat ini juga mengajarkan kita konsep hidup dulu dengan konsep hidup sekarang. Konsep hidup dulu yang dikatakan di sini adalah jauh. Jauh yang dimaksudkan adalah jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu juga adalah gaya hidup yang jauh dari persekutuan.
sesama atau antara orang percaya. Maka sebenarnya seharusnya kita sangat malu disebut orang Kristen, tapi kita jarang pada persekutuan dengan sesama, apalagi persekutuan dengan Tuhan. Seharusnya kita malu. Malu kita menyebut diri sebagai orang Kristen, tapi kita menjauhi persekutuan. Malu, dan itu sangat memalukan. Itu adalah gaya hidup yang jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu juga saudara-saudara adalah gaya hidup yang jauh dari janji-janji Tuhan. Seberapa saudara mencintai pembacaan Alkitab? Coba direnungkan. Seberapa rindunya saudara membaca atau mempelajari firman secara pribadi? Secara pribadi Bapak Ibu. Kalau kita belum merindukan janji Allah atau kita masih jauh dari janji-janji Allah, jauh dari pembacaan-pembacaan firman, sesungguhnya gaya hidup kita lah gaya hidup zaman dahulu sebelum kita mengenal kebenaran, yaitu jauh dari Tuhan. Jauh dari pengharapan Kristen. Pengharapan Kristen itu adalah bahwa kita hidup dalam Kristus karena pengharapan. Pengharapan akan hidup masa kini dan pengharapan akan hidup yang di masa yang akan datang. Kalau dulu kita jauh dari Tuhan, Allah menghendaki kita sekarang. Kehidupan yang sekarang diharapkan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dikatakan tadi dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Hidup dekat dengan Tuhan adalah hidup yang mendapat bagian di dalam Kristus, di dalam Tuhan, melalui iman kita. Apakah saudara makin jauh dengan Tuhan atau makin dekat? Seharusnya makin dekat. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika masih seteru, berarti itu bicara gaya hidup, cara hidup masa lalu. Dulu seperti apa? Dulu hidup sebagai seteru. Seteru itu artinya musuh. Berarti hidup sebagai seteru Kristus. Nah saudara-saudara, bicara masalah perseteruan dengan Allah itu sebenarnya disebut sebagai perseteruan atau permusuhan timbal balik. Artinya adalah Allah merasa muak terhadap orang berdosa. Dan orang berdosa pun merasa muak juga terhadap Allah. Jadi ada timbal balik di sana. Saudara-saudara, sekarang kita hidup dalam perdamaian. Manusia yang menjadi seteru atau bermusuhan dengan Allah, oleh kematian Kristus kita diperdamaikan. Yesus mati sebagai juru damai bagi perseteruan yang terjadi antara Allah dan manusia, manusia dengan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kita memahami kebenaran ini, seperti tadi saya katakan, kalau kita ingat dulu seperti apa kita hidup di masa lalu. Oke lah, gak usah bicara dulu hidup masalah imannya, masalah perjalanan dengan Tuhan. Hidup saudara saja dulu. Waktu dulu 10 tahun yang lalu kami susahnya luar biasa misalnya.
Waduh, makan pun susah. Sekarang, lalu saudara berkata, oleh karena apa? Oleh anugerah Tuhan, hidup kami sekarang lumayan, tidak terlalu susah. Lalu apa yang terjadi? Apakah saudara berkata, aku pingin hidup seperti 10 tahun yang lalu lagi? Artinya hidup di dalam kesusahan zaman dahulu. Saya yakin tidak ada orang yang mau seperti itu. Bahkan kalau sekarang sudah hidup lebih baik, lebih mapan, ingin lagi lebih baik dan lebih mapan lagi. Kalau hal-hal seperti itu kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita, maka dalam hubungan dengan Allah pun, sedapat-dapatnya kita berkata, oh Tuhan, janganlah aku menjadi musuh lagi dengan Tuhan. Janganlah aku menjadi seteru daripada Kristus. Tapi bersyukur kepada Kristus yang telah mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Terakhir yang keempat. Filemon pasal 1 ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Saudara-saudara, kalau saudara baca kitab Filemon, sebenarnya yang disebutkan di sini adalah seorang yang bernama Onesimus. Bagi Paulus, Onesimus itu menjadi pribadi yang tidak berguna. Kenapa? Onesimus ini disebut sebagai budak. Pernah melakukan kesalahan yang fatal. Sehingga saudara-saudara, dia menjadi tidak berguna bagi Paulus. Menjadi tidak berguna dalam pelayanan karena melakukan kesalahan. Dengan kata lain, orang yang tidak dikuduskan adalah orang yang tidak berguna. Jadi kita pun semua, Alkitab berkata, adalah hamba-hamba yang tak berguna. Jangan ada yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Gak ada di antara kita yang terlalu layak atau dianggap layak untuk menjadi hamba Tuhan apalagi. Semua kita adalah orang-orang atau hamba-hamba yang tak ada gunanya. Tapi karena Kristus kita jadi berguna, sama seperti sekarang. Onesimus yang tidak berguna dahulu bagi Paulus, tapi Paulus berkata sekarang dia menjadi sangat berguna bagiku. Kenapa akhirnya orang yang sama dulu tidak berguna? Dan orang yang sama itu sekarang menjadi berguna. Onesimus, dengar baik, menyesali perbuatannya dan dia bertobat. Dulu dia tidak berguna, sekarang berguna dan bermanfaat. Onesimus itu artinya berguna atau bermanfaat. Itu arti dari nama Onesimus. Berguna atau bermanfaat. Belajar dari kisahnya Onesimus yang dulu tidak berguna bagi Paulus dan bagi pelayanannya, tapi sekarang menjadi sangat berguna. Onesimus melakukan kesalahan, kita juga melakukan kesalahan. Tapi Onesimus menyesali perbuatannya dan bertobat. Lalu Paulus berkata, sekarang dia menjadi orang yang sangat berguna bagiku. Saudara-saudara, sebagaimana Allah mengampuni dosa orang yang bertobat. Mengampuni dan tidak mengecam dia lagi. Karena orang itu bertobat. Maka kita pun melakukan hal yang sama. Berulang-ulang saya suarakan dari mimbar ini sebuah kebenaran. Jangan engkau susah memberi pengampunan. Karena engkau juga orang berdosa dan Allah sudah mengampunimu. Hanya orang yang sadar dirinya dosanya diampuni Allah, maka dia pun akan memberi pengampunan kepada semua orang.
tidak ada alasan untuk saudara dan saya berkata tidak mengampuni. Allah sendiri tidak pernah berkata, aku tidak mengampuni kamu. Allah mengampuni kita. Sekarang terserah saudara, mau percaya atau tidak, lakukan atau tidak, firman ini ada pada keputusan saudara-saudara. Bicara lain dulu, lain sekarang. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Semua kita punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, jangan balik lagi ke sana. Jangan balik lagi ke sana. Karena kita sekarang oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus, dan sebagai orang yang percaya, kita bisa berkata sebagaimana Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan lagi hidup seperti hidup di masa lalu. Dengan segala gaya kehidupan kita. Tapi hiduplah masa sekarang. Di mana Kristus telah membaharui hidup kita. Sehingga kita berkata pada diri kita, lain dulu, lain sekarang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu saat ini. Kami sadar dan kami tahu bagaimana kami hidup di masa lalu. Masa lalu kami masa yang suram. Kami tidak berguna, kami menjadi seterumu. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam keinginan diri sendiri. Tetapi sekarang kami ada di dalam Kristus. Kristus yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Kristus yang membuat hidup kami yang dulu sama sekali tidak berguna, tidak berarti. Tetapi sekarang menjadi berguna, menjadi berarti oleh karena Kristus. Biarlah kami menghargai kehidupan di masa sekarang. Dengan kami melihat dan mengingat kehidupan kami di masa lalu. Dan kami boleh jadi seperti ini hari ini. Itu karena anugerah Allah semata-mata. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah berbelas kasihan mengajar dan mengingatkan kami melalui firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk kebenaran ini. Haleluya. Amin.